rekan-rekan sekalian, selamat datang di video bisnis plan kelompok 10 kewirausahaan. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai rancangan dan kegiatan kewirausahaan yang kelompok kami laksanakan. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai kategori usaha dari produk yang kami jual, segmentasi, targeting, dan positioning untuk produk kami, inovasi dan keunikan dari produk yang kami jual, kemampuan kelompok kami dalam menjalankan usaha mulai dari tahap produksi, promosi, dan distribusi ke pelanggan, kegiatan distribusi, promosi, dan hubungan pelanggan yang kelompok kami jalankan dalam menjual produk kami, dan terakhir proyeksi laporan laba rugi dari hasil penjualan yang telah kami lakukan. Diharapkan melalui video ini, rekan-rekan sekalian dapat memiliki gambaran dan juga motivasi untuk mulai menjalankan usaha. Baik, langsung saja kita simak videonya. Rekan-rekan sekalian, kelompok kami menjual produk dengan kategori usaha makanan, yaitu nasi cokot, yang kami beri nama lahap. Makan gercep, ya lahap. Lahap merupakan nasi cokot yang berbentuk seperti burger, namun tidak dilapisi dengan roti, melainkan dengan nasi. Jadi, untuk lapisan bawahnya terdiri dari nasi daun jeruk, kemudian di lapisan tengahnya diisi dengan lauk ayam suwir pedas, dan di bagian atas ditutup lagi dengan nasi daun jeruk. Baik, selanjutnya mengenai segmentation, targeting, dan positioning produk kami, yaitu nasi coklat lahap. Dalam topik ini, kami memilih aspek demografis dan aspek psikografis yang terbagi menjadi 7 kelompok untuk target potensial produk yang ingin kami pasarkan. Seperti tabel di samping ini yang akan kami bahas. Berdasarkan kelompok jenis kelamin, target yang dipilih yaitu keduanya, karena baik laki-laki maupun perempuan menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Kemudian, berdasarkan usia, target yang dipilih adalah usia remaja dan usia dewasa, karena produk kami ditunjukkan untuk menjadikan makanan solutif bagi usia produktif yang tengah dilanda kesibukan. Lalu, berdasarkan jenis pekerjaan, target yang dipilih yaitu keseluruhan atau kelima-limanya, karena produk kami cocok untuk segala jenis pekerjaan. Kemudian, berdasarkan tingkat pendapatan, target yang dipilih yaitu menengah dan bawah, karena produk kami dijual dengan kisaran harga yang cukup terjangkau. Lalu, berdasarkan lokasi, target yang dipilih yaitu keseluruhan atau keempat-empatnya, karena merupakan lokasi yang padat dengan aktivitas. Kemudian, berdasarkan rutinitas, target yang dipilih yaitu yang fast living, karena produk kami cocok untuk dikonsumsi bagi orang yang memiliki kesibukan atau bisa dibilang produktif, atau tidak memiliki waktu luang yang cukup banyak. Yang terakhir yaitu value. Target yang dipilih yaitu orang yang memilih untuk memakan fast food, karena produk kami lebih mengutamakan makanan yang disajikan lebih cepat. Akan tetapi, kami juga berusaha untuk menyajikan gizi yang cukup di dalam makanan tersebut. Setelah penjualan berlangsung, hal ini dapat dibuktikan bahwa yang membeli produk kami yaitu perempuan dan laki-laki, di mana mayoritas dari mereka adalah mahasiswa yang usianya produktif, memiliki gaya hidup fast living, dan mementingkan nilai fast food. Walaupun memang terdapat juga pendidik yang membeli produk kami. Selanjutnya terkait dengan inovasi dari produk nasi cokot lahap. Inovasi produk yang kami tawarkan yaitu dari segi rasa. Produk kami lebih enak dan lebih berempah, di mana produk daerah sekitar memiliki rasa dominan hambar atau hanya asin, tidak ada rasa lainnya.
Selain itu, isian produk kami yaitu makanan khas Indonesia, di mana masyarakat sudah tidak asing lagi dengan rasa yang kami tawarkan. Kemudian, kemasan produk kami juga praktis sehingga bisa digenggam tanpa membuat tangan konsumen kotor. Lalu, produk kami bisa diantarkan ke tangan konsumen sesuai dengan permintaan seperti diantarkan kemana dan pukul berapa. Hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan dari produk yang kami tawarkan. Kemudian, produk kami siap untuk langsung dimakan karena memang sudah bersatu antara makanan pokok yaitu nasi dengan lauknya. Lalu, produk kami adalah produk yang baru dibuat ketika konsumen membeli sehingga masih hangat dan fresh ketika sampai di tangan konsumen. Yang mana hal ini menambah rasa nikmat ketika memakannya saat kondisi produk hangat. Yang terakhir yaitu dari segi harga. Produk yang kami tawarkan harganya sangat terjangkau yaitu hanya Rp8.000 saja per pieces. Dengan harga terjangkau, konsumen telah mendapatkan makanan pokok beserta lauknya. Selain itu, keunikan dari produk ini yaitu di daerah sekitar belum ada yang menjual nasi cokot, sehingga masyarakat penasaran dengan produk yang kami jual yaitu nasi cokot lahap. Selanjutnya, terkait kemampuan tim kami dalam menjalankan usaha lahap. Kami menjunjung tinggi kerjasama dalam kelompok, sebab kami menyadari bahwa kerjasama adalah jembatan yang dapat mengantarkan kelompok kami pada tujuan, yaitu untuk menjadikan lahap sebagai produk yang dikenal dan digemari oleh masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang memiliki rutinitas fast living, seperti siswa, mahasiswa, maupun para pekerja. Kami sebagai pemula bisnis menyadari bahwa usaha lahap akan sulit terwujud jika hanya dilaksanakan oleh satu orang saja. Sebab dalam membuka usaha diperlukan pula modal, dan dengan keberagaman kami yang berbeda dapat saling untuk melengkapi. Dalam kerjasama ini, kami menunjuk Giovanni sebagai ketua kelompok untuk memperjelas setiap pembagian tugas, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diterimanya. Selain itu, komunikasi juga menjadi hal yang penting dalam menjalankan usaha lahap ini, sebab komunikasi adalah penyambung persepsi. Lalu, terkait pemasaran produk lahap, kami menggunakan sistem promosi status dan juga sistem promosi room to room. Promosi status adalah promosi yang dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet di status WhatsApp masing-masing anggota dan juga di status Instagram milik akun lahap itu sendiri. Lalu, menyadari sebagai usaha baru, maka kami juga melakukan promosi room to room. Promosi room to room yaitu promosi yang dilakukan dengan cara mengajak teman-teman yang telah kami kenal melalui sosial media maupun mendatangi kosan teman-teman untuk ditawarkan produk lahap tersebut. Sehingga kami mencoba untuk tetap terhubung dengan pelanggan-pelanggan kami baik secara offline maupun online. Kemudian terkait pendistribusian produk, selain kami menggunakan sistem COD di kampus, kami juga memanjakan pelanggan dengan mengadakan pelayanan jasa antar ke kosan. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Pada penjualan pertama, pendapatan nasi coklat ayam suwir pedas, harga jual dikali jumlah penjualan. Harga jualnya 8.000 per satu bungkus, jumlah penjualannya ada 15 produk. 8.000 dikali 15 sama dengan 120. Modal awal pada penjualan pertama ini, pendapatan awal dikurangi modal awal. Pendapatan awal tadi 120.000 dikurangi modal awal. Modal awalnya 47.000. 120.000 dikurangi 47.000 sama dengan 73.000. Jadi, laba rugi pada penjualan pertama yaitu 73.000.
Lalu pada penjualan kedua, pendapatan nasi coklat ayam suwir harga pokok dikali jumlah penjualan. Harga pokoknya 8.000, jumlah penjualan kedua ini sebanyak 25 produk. Jadi 8.000 dikali 25 sama dengan 200.000. Modal awal pada penjualan kedua ini 80.000. Lalu ada laba rugi dari penjualan kedua. Pendapatan dikurangi modal awal. Pendapatannya 200.000, modal awalnya 80.000. Jadi 200.000 dikurangi 80.000 sama dengan 120.000. Baik, sekian video bisnis plan dari kelompok kami. Kami berharap video ini dapat bermanfaat dan berdampak bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.